Sudah. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Sudah, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasinta Devitasari dari Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah karya tulis ilmiah dengan tema kualitas udara yang ditulis oleh Yang Bai et al. Pada tahun 2020 dengan judul Changes in Air Quality During the First Level Response to the COVID-19 Pandemic in Shanghai Municipality, China. Berikut ini merupakan outline dari materi yang akan saya bawakan. Baik, langsung saja kita masuk di bagian pertama, yaitu pendahuluan. Saat ini, seluruh dunia sangat terpengaruh oleh epidemi COVID-19. Sebagian besar pemerintah di negara terjangkit mengambil tindakan cepat untuk mencegah penyebaran virus ini. Salah satunya adalah di Shanghai, China. Shanghai merupakan salah satu kota terbesar di Cina, di mana pemerintahnya meluncurkan kebijakan tingkat pertama atau first level response, atau yang lebih dikenal dengan istilah lockdown pada tanggal 24 Januari 2020. Menurut penelitian dari Mahato pada tahun 2020, menyebutkan bahwa kebijakan lockdown ini memiliki pengaruh yang sangat positif. Di antaranya adalah meningkatkan kualitas udara perkotaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas udara perkotaan pada periode sebelum, selama, dan setelah lockdown. Untuk data dalam penelitian ini digunakan data konsentrasi harian aktual dari 6 indikator polutan di kota Shanghai, yaitu PM2,5, PM10, NO2, SO2, O3, dan CO. Dengan periode waktu pada 25 November tahun 2019 hingga 22 Mei 2020. Selain itu, digunakan pula data 6 polutan tersebut dalam periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Kemudian untuk metode, data dari 6 polutan tadi dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode pra-lockdown, selama lockdown, dan pasca lockdown. Kemudian dilakukan perbandingan data secara temporal dan spasial. Dilakukan pula uji Wilcoxon-Sinrang test pada SPSS untuk menguji perbedaan yang signifikan di setiap perbandingan. Selain itu, digunakan pula box plot untuk menunjukkan penyebaran data. Kemudian hasil dari penelitian ini dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah perbedaan konsentrasi polutan pada periode sebelum, selama, dan pasca lockdown. Hasil menunjukkan bahwa apabila dibandingkan dengan pra-lockdown, konsentrasi dari semua polutan kecuali O3 atau ozon lebih rendah selama lockdown. Sedangkan konsentrasi saat pasca lockdown menunjukkan bahwa semua polutan meningkat kembali dibandingkan dengan saat lockdown. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Wang pada tahun 2020 yang menyebutkan bahwa satelit milik NASA dan ESA mendeteksi bahwa NO2 di udara di seluruh Cina secara signifikan lebih rendah pada bulan Februari pada saat lockdown. Kemudian untuk poin pembahasan selanjutnya, poin 2, yaitu perbedaan konsentrasi polutan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, selama lockdown, konsentrasi semua polutan kecuali O3 juga menurun secara signifikan. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Viloncik pada tahun 2020 yang menyebutkan bahwa konsentrasi PM2,5, PM10, SO2, NO2, dan CO selama periode lockdown di Shanghai menurun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019, dan penurunan ini bersifat jangka pendek.
Kemudian masuk ke pembahasan pada poin ketiga, yaitu perbedaan konsentrasi polutan antara pusat dan pinggiran kota. Pada periode pra-lockdown, konsentrasi PM2,5, PM10, NO2, dan CO lebih tinggi di pusat kota, sedangkan dua konsentrasi lainnya lebih tinggi di pinggiran kota. Selanjutnya, untuk periode selama lockdown menunjukkan bahwa konsentrasi tiga polutan, yaitu PM2,5, PM10, dan NO2, lebih tinggi di pusat kota, dan konsentrasi tiga polutan lainnya lebih tinggi di pinggiran kota. Selanjutnya, untuk periode yang terakhir, yaitu konsentrasi PM10 dan NO2 lebih tinggi di pusat kota, dan konsentrasi 4 polutan lainnya lebih tinggi di pinggiran kota. Kemudian ini merupakan gambar distribusi konsentrasi rata-rata polutan di setiap area atau distrik di kota Shanghai. Gambar tersebut menunjukkan bahwa terdapat variasi spasial yang signifikan di setiap polutan, namun sebaran dan karakteristik perubahan polutan tersebut menunjukkan pola spasial yang berbeda-beda. Hasil diskusi dari penelitian ini menghasilkan 3 poin penting, yaitu yang pertama, variasi dan faktor pendorong yang meliputi polutan yang diteliti. Kemudian, penentuan lokasi penelitian yang memiliki perbedaan aktivitas antara di pusat dan di pinggiran kota. Hal ini tentunya menghasilkan polutan yang berbeda untuk setiap areanya. Kemudian, poin kedua adalah implikasi manajemen. Penelitian ini memiliki 3 implikasi utama untuk kebijakan udara bersih di Cina, yaitu yang pertama, disarankan untuk melakukan penguatan lebih lanjut mengenai kebijakan pemerintah tentang kualitas udara. Kemudian yang kedua adalah disarankan untuk melakukan perubahan gaya hidup yang bebas karbon. Kemudian yang ketiga adalah disarankan untuk melakukan pengenalan produksi bersih di perusahaan industri, seperti dengan cara menyesuaikan struktur industri, kemudian berinovasi, kemudian menetapkan sistem penghargaan dan hukuman yang ketat. Selanjutnya untuk poin yang terakhir adalah keterbatasan. Jadi penelitian ini memiliki 2 keterbatasan utama, yaitu adanya kontribusi kendaraan dan emisi industri yang harusnya dapat dianalisis lebih lanjut. Kemudian faktor perubahan iklim, kondisi meteorologi, dan perubahan berkala terkait cuaca sebaiknya juga ikut dianalisis. Berdasarkan analisis yang tadi dapat disimpulkan bahwa pembatasan ketat yang diberlakukan mengakibatkan penurunan signifikan konsentrasi semua polutan udara yang diuji kecuali O3. Kemudian pengurangan emisi ini kemungkinan besar karena pengurangan lalu lintas kendaraan dan emisi industri. Kemudian yang terakhir adalah konsentrasi polutan meningkat kembali secara bertahap ketika kebijakan lockdown dihentikan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan dan saran, dipersilakan. Izin Mbak Yasinta, saya mau bertanya. Ya, Mbak Cici, silahkan. Kalau tadi saya lihat di pembahasan hasil dan diskusinya itu, nilai PM10 dan NO2-nya itu selalu lebih tinggi, baik periode sebelum, selama, dan sesudah lockdown. Dia selalu lebih tinggi di wilayah pusat kotanya daripada pinggiran kotanya. Yang saya mau tanyakan, kenapa hal itu bisa terjadi? Demikian Mbak Yasinta, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Cici. Apabila ada pertanyaan lagi, dipersilakan dari Bapak Ibu semua. Sepertinya belum ada. Saya menjawab dulu dari pertanyaan Mbak Cici. Kenapa PM10 dan NO2 di pusat kota lebih tinggi daripada di pinggiran kota? Jadi benar sekali bahwa pada penelitian ini untuk perbandingan spasial, konsentrasi PM10 dan NO2 itu selalu lebih tinggi di pusat kota. Dan konsentrasi O3 dan SO2 itu selalu lebih tinggi di pinggiran kota. Hal ini dikarenakan di pusat kota Shanghai itu kepadatan penduduk,
Kemudian jumlah kendaraan pribadi dan transportasi umum itu lebih tinggi daripada di pinggiran kota. Hal inilah yang mendorong pusat kota lebih banyak menghasilkan lebih NO2. Kemudian sedangkan di pinggiran kota itu hanya berisikan beberapa rumah dan terdapat pula sebagian besar pabrik. Jadi emisi dari pinggiran kota itu cenderung mengeluarkan gas pencemar seperti SO2 dan O3. Seperti itu. Apakah sudah jelas, Mbak Cici? Jelas, Mbak Yasinta. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain? Kalau dari saya sudah cukup, Mbak. Baik, sepertinya sudah cukup. Akan saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.